Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, update informasi terbaru. Jadi ini mendekati deadline day ya. Semakin sibuk yang dilakukan oleh Manchester United dan juga klub-klub lainnya di Eropa. Dan kabar pertama gue ingin update situasi dari Marcus Rashford. Here we go, Marcus Rashford. Here we go ke Aston Villa. Ini seperti diinformasikan kemarin ya, gue sempat ngobrol live. Jadi perjalanan karir Marcus Rashford dengan Manchester United ini selesai. Ke Aston Villa ini dengan status pinjaman ya. Ada opsi beli dengan biaya kurang lebih 40 juta pounds, berarti sekitar 50 juta euro. 70% dari gaji akan di cover oleh Aston Villa. Jadi ini merupakan angka yang menurut gue cukup besar sekali kalau dinilai atau kalau dilihat Rashford ini gajinya di Manchester United kan sangat besar ya, yaitu adalah ada di angka 300.000 per pekan. Berarti Aston Villa ini akan mengcover kurang lebih senilai 210.000, jadi lebih dari 200.000 gaji dari Marcus Rashford selama masa peminjaman ini akan di cover oleh Aston Villa yang memang menginginkan Rashford, terutama dari Unai Emery. Gua insya Allah akan bikin video ya khusus untuk hal ini, untuk Marcus Rashford, karena menurut gua perjalanan karir Marcus Rashford di Manchester United itu sangat spesial sebenarnya. Tapi tentu saja karir pemain sepak bola ya, semua ada dinamika naik dan turun, ada awal dan juga akhir, dan begitu pun juga dengan Marcus Rashford. Jadi sudah here we go. Bahkan weekend ini akan melakukan medical dengan Aston Villa. Jadi ini sudah pasti here we go ke Aston Villa. Tapi di kabar lainnya tidak dengan Tyrell Malacia. Kesepakatan dengan atau proses ya dengan Benfica ini batal. Jadi disebutkan oleh Fabrizio Romano ada opsi beli di mana Benfica dan Manchester United ini tidak sepakat terkait dengan angka ya di situ, sehingga pergerakan Tyrell Malacia ke Benfica ini batal karena angka yang ditawarkan oleh Benfica, kabarnya ya, kalau gue ambil dari sumber lain dari Daily Mail dari Chris Wheeler, ini terlalu rendah. Namun demikian Manchester United masih terus mencari opsi-opsi lain untuk Tyrell Malacia. Jadi ini situasi dengan Tyrell Malacia juga akan semakin sibuk karena deadline juga semakin dekat ya. Baik itu kubu Manchester United maupun juga Tyrell Malacia, menurut gua secara garis besar sepakat untuk sang pemain ini cabut dari Manchester United di musim dingin kali ini. Manchester United pun juga komitmen bahwa pergerakan ini hanya peminjaman, mungkin dengan opsi beli. Kita lihat akan seperti apa ya, karena disebutkan ada beberapa klub, cukup banyak klub sebenarnya di Eropa yang berminat untuk mendatangkan Tyrell Malacia. Jadi pergerakan ini juga semakin sibuk lah dari Manchester United. Dan di sisi lain Manchester United, atau ya pemain baru dari Manchester United, Patrick Dorgu ini sudah menandatangani kontrak resmi di weekend di hari Sabtu. Fabrizio Romano mengabarkan seperti itu. Medical tesnya juga sudah oke dan akan diperkenalkan ya di hari Ahad ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace nanti. Jadi ini situasinya sudah oke. Di sisi lain, pemain muda lainnya Aiden Heaven yang ditransfer dari Arsenal juga sudah resmi ya, bahkan sudah ada fotonya di website Manchester United, di sosial media Manchester United juga. Jadi sudah resmi sebagai pemain Manchester United. Dan untuk Aiden Heaven sendiri, pemain center back muda ini ya, ini
langsung masuk ke tim utama. Ini yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Dia pemain muda tapi juga bisa langsung akses ke tim utama. Ini merupakan juga menurut gua project dari Ruben Amorim, terutama untuk mengembangkan pemain-pemain muda. Dan untuk Aiden Heaven sendiri ini langsung ke punya jalur ya, langsung ke tim utama. Jadi 2 pemain muda untuk posisi belakang ya, Patrick Dorgu dan juga Aiden Heaven. Dan gue bisa bilang ya, 2 pemain ini merupakan bagian dari first squad Manchester United. Ini didatangkan di musim dingin kali ini. Dan memang mungkin ini tidak seperti yang diharapkan oleh sebagian fans, bahwa mungkin menginginkan Manchester United bergerak untuk mendatangkan pemain yang premium ya. Tapi kalau melihat bagaimana situasi keuangan dan juga bagaimana arah dari kebijakan transfer klub Manchester United, seperti yang pernah dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe juga ya, bahwa mereka atau klub ini lebih mengutamakan mencari potensi-potensi muda untuk proyeksi bukan cuma jangka menengah, bahkan jangka panjang ya, karena kontrak dari Patrick Dorgu pun juga jangka waktunya ini panjang, pun juga dengan Aiden Heaven. Jadi menurut gue memang arahnya ke sana. Dan fokus dari Manchester United sebenarnya di transfer musim dingin ini adalah melepas pemain, paling tidak secara peminjaman, karena ada beban gaji yang bisa dikurangi ya. Tujuannya adalah supaya Manchester United bisa lebih bergerak lebih leluasa di bursa transfer musim dingin kali ini ya, untuk mendatangkan pemain-pemain yang memiliki potensi besar, ataupun nanti amunisi untuk musim panas. Dan pemain-pemain yang dipinjamkan pun seperti Anthony misalnya, ini kan juga gajinya cukup tinggi ya, sekitar 200.000 pounds, dan Real Betis mengcover sebagian besar banget dari gaji tersebut. Jadi menurut gue kerja dari manajemen ini oke. Rashford ke Aston Villa pun juga demikian ya, sebagian besar gaji bahkan ini di cover. Mungkin belum sempurna benar, mungkin belum perfect betul, tapi menurut gue mendekati akhir ini akan semakin sibuk. Tapi bagaimana dengan pemain yang akan didatangkan ya? Ternyata kalau gue lihat dari pergerakan menuju deadline, fokus kali ini ada pada Mathys Tel. Mathys Tel ini masih terus dikejar oleh Manchester United, dan dikabarkan oleh Fabrizio Romano bukan hanya Manchester United tapi juga Arsenal. 2 klub ini melakukan kontak langsung dengan kubu Mathys Tel. Dan ya menurut gue ini juga menarik, di mana Fabrizio Romano mengatakan kalau Cristiano Ronaldo dan juga Thierry Henry ini dua-duanya adalah idola dari Mathys Tel, dan dia sangat mempertimbangkan opsi ya di antara 2 klub ini. Walaupun demikian ada kemungkinan yang sangat konkret ya untuk meninggalkan Bayern Munchen di periode akhir transfer musim dingin ya. Walaupun disebutkan oleh Fabrizio Romano, peluang sebenarnya untuk stay di Bayern Munchen pun juga tetap ada. Jadi menurut gue 3 peluang kalau dari yang disebutkan oleh Fabrizio Romano untuk Mathys Tel. Apakah dia akan stay di Bayern Munchen, apakah dia akan ke Manchester United, atau akan ke Arsenal. Jadi ini merupakan keadaan yang menurut gue secara ringan amatiran juga, ini mungkin bisa menjadi seperti kayak final push atau dorongan terakhir di bursa transfer musim dingin ini dari Manchester United, karena belum ada atau tidak ada informasi ya ada pemain lain yang diproses, yang didekati di musim dingin ini, mendekati deadline. Jadi menurut gua ada 2 aktivitas yang akan menjadi fokus betul dari manajemen Manchester United. Nomor 1 adalah Tyrell Malacia ya, dicarikan klub ini yang meminjam dengan angka-angka yang tentu saja sesuai dengan yang diinginkan oleh Manchester United. Lalu untuk pemain yang akan didatangkan adalah Mathys Tel. Jadi 2 nama ini mengkerucut ya, sampai dengan deadline day Manchester United akan sibuk nih terkait dengan aktivitas 2 pemain ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.